Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 hari ini akan menyampaikan mengenai tes inteligensi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 6 yaitu Lili Amelia, Lismer, dan Moh Wildani. Yang pertama, sejarah tes inteligensi. Secara singkat, tes inteligensi awalnya telah dipraktekkan oleh negara Cina sejak sebelum dinasti Han, yang dilakukan oleh jenderal Cina untuk menguji rakyat sipil yang ingin menjadi legislatif berdasarkan pengetahuan menulis klasik, persoalan administratif, dan manajerial. Kemudian dilanjutkan sampai pada masa dinasti Han, yaitu 200 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Namun, seleksi ini tidak lagi untuk legislatif saja, tetapi mulai merambah pada bidang militer, perpajakan, pertanian, dan juga geografi. Apa itu tes inteligensi? Tes inteligensi adalah tes berupa kemampuan yang berhubungan dengan proses kognitif berpikir, daya menghubungkan, serta kemampuan dalam menilai dan mempertimbangkan. Sedangkan inteligensi memiliki pengertian sebagai kemampuan individu untuk dapat menyelesaikan permasalahannya secara cepat dan tepat. Hakikat tes inteligensi. Hasil testing inteligensi lazim dinyatakan dalam bentuk intelligence questions atau IQ menurut W.S. Winkel. Hasil tes inteligensi dilaporkan dalam bentuk IQ sesuai yang dikemukakan oleh W.S. Winkel bahwa hasil testing inteligensi lazim dinyatakan dalam bentuk intelligence questions atau IQ yang berupa angka yang diperoleh setelah seluruh jawaban pada tes inteligensi diolah. Angka itu mencerminkan taraf inteligensi. Semakin tinggi angka itu, diandaikan makin tinggi pula taraf inteligensi siswa yang menempuh tes. Dapat diartikan bahwa IQ merupakan bentuk dari hasil tes inteligensi yang berupa angka, sehingga tes inteligensi sering disebut dengan tes IQ. Tujuan tes inteligensi, alat prediksi kinerja yang efektif dalam banyak bidang pekerjaan, serta aktivitas-aktivitas lain dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan tes inteligensi yang pertama digunakan untuk menempatkan siswa pada jurusan tertentu. Yang kedua, untuk mengidentifikasi siswa yang memiliki IQ di atas normal. Yang ketiga, digunakan untuk mendiagnosa kesukaran pelajaran dan mengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan setara. Yang keempat, digunakan untuk memprediksi hasil siswa di masa yang akan datang dan juga sebagai media untuk mengawali proses konseling. Yang kelima, digunakan siswa untuk mengenali dan memahami dirinya sendiri dengan lebih baik serta mengetahui kemampuannya. Yang keenam, untuk mengukur kemampuan verbal, mencakup kemampuan yang berhubungan dengan simbol numerik dan simbol-simbol abstrak lainnya. Terakhir, alat prediksi kinerja yang efektif dalam banyak bidang pekerjaan serta aktivitas-aktivitas lain dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis tes inteligensi. Perkembangan dalam ilmu psikologi memberi pengaruh besar bagi masyarakat, terutama dalam penggunaan tes psikologi. Jenis-jenis tes inteligensi yang pertama ada tes Binet. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan mental seseorang. Yang kedua ada WISC, Wechsler Intelligence Scale of Children. Tes WISC dapat mendeskripsikan berbagai aspek kecerdasan anak dan dapat mengukur kemampuan kognitif seseorang dengan melihat pola-pola respon pada tiap-tiap subtes. Yang ketiga, ada WPPSI, Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence. Alat tes ini dirancang dan ditujukan untuk anak-anak pada usia sebelum masuk sekolah atau anak-anak yang ada pada tingkat taman kanak-kanak. Yang keempat, ada IST atau Intelligence Structure Test. Alat tes yang kompleks dan memiliki tingkat kesulitan pada tugas-tugas di setiap bagian yang tinggi. Tes IST ini membutuhkan seorang tester yang memiliki keterampilan dalam menyajikan tes dan proses scoring, serta interpretasi yang memakan waktu. Yang kelima, ada SPM atau Standard Progressive Matrices. Tes ini mengungkapkan faktor general, G-faktor atau kemampuan umum seseorang. Yang keenam, ada APM atau Advanced Progressive Matrices, mengukur kinerja intelektual dari mereka yang memiliki inteligensi di atas rata-rata. Yang ketujuh, ada CFIT atau Culture Fair Intelligence Test. Inteligensi terbagi menjadi dua komponen, yaitu Fluid and Crystallized Intelligence. Yang kedelapan, ada Wechsler Adult Intelligence Scale atau WISE.
Tes inteligensi ini memiliki 6 subtes yang terkombinasikan dalam bentuk skala pengukuran keterampilan verbal dan 5 subtes membentuk suatu skala pengukuran keterampilan tindakan. Yang kesembilan ada TIKI, Tes Inteligensi Kolektif Indonesia. Tujuan dari dibuatnya tes ini adalah untuk melihat standar inteligensi di Indonesia, serta membuat alat tes inteligensi yang berdasarkan norma Indonesia. Yang ke-10 ada CPM, Color Progressive Matrices, merupakan alat tes yang dibuat dikarenakan adanya keperluan pengetesan inteligensi pada anak-anak yang tidak dapat menggunakan alat tes reference sebelumnya, yaitu SPM. Yang ke-11 ada SON atau Snitcher's Omen Nonverbal Scale. Alat tes ini juga tidak hanya sebatas untuk individu dalam kondisi normal, namun juga dapat digunakan untuk individu dengan disabilitas seperti tunarungu. Hasil tes inteligensi umumnya berupa skor IQ. Meski begitu, ada pula tes inteligensi yang menghasilkan tingkatan atau grade. Selanjutnya, penggunaan tes inteligensi dalam bimbingan konseling. Secara umum, tes psikologis digunakan untuk mendapatkan informasi. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk seleksi, penempatan, diagnosis, evaluasi, dan membuat perencanaan atau hanya sekedar pemahaman diri atau meningkatkan minat mengikuti konseling. Etika penggunaan tes inteligensi dalam pelayanan bimbingan konseling ada 4. Yang pertama, penjualan dan distribusi tes inteligensi terbatas pada pemakai yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, skor tes inteligensi hanya boleh disampaikan kepada orang-orang yang mampu menginterpretasikannya. Yang ketiga, membentuk sikap objektif testi. Yang keempat, tes yang digunakan telah teruji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Manfaat tes inteligensi. Yang pertama, bagi sekolah, tes inteligensi dapat digunakan untuk menyaring calon siswa yang akan diterima atau untuk menempatkan siswa pada jurusan tertentu dan juga mengidentifikasi siswa yang memiliki IQ di atas normal. Yang kedua, bagi guru, tes inteligensi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesukaran pelajaran dan mengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan setara. Yang ketiga, bagi konselor, tes inteligensi dapat digunakan untuk membuat diagnosa siswa, untuk memprediksi hasil siswa di masa yang akan datang, dan juga sebagai media untuk mengawali proses konseling. Yang keempat, bagi siswa, tes inteligensi dapat digunakan untuk mengenali dan memahami dirinya sendiri dengan lebih baik dan mengetahui kemampuannya. Manfaat tes inteligensi selanjutnya yaitu untuk menganalisis berbagai masalah yang dialami murid, membantu memahami sebab terjadinya masalah, dan membantu memahami murid yang mempunyai kemampuan yang tinggi dan juga yang rendah. Terakhir, ada kelemahan tes inteligensi. Aspek interpretasi tes inteligensi ini menuntut kualifikasi terdidik secara khusus dalam bidang psikologi. Hal ini dikarenakan hasil tes inteligensi akan memiliki manfaat yang besar jika dipergunakan secara tepat, akan menjadi berbahaya jika disalahgunakan oleh orang yang tidak dapat menginterpretasikannya dengan benar, dan akan merugikan testi dan instansi yang berkepentingan dalam menggunakan hasil tes inteligensi ini. Sekian, thanks for watching.